Kisah terbentuknya Telaga Sarangan. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Pasir dan Nyai Pasir. Mereka hidup sederhana dan tinggal di sebuah pondok kecil yang terbuat dari anyaman bambu beratapkan dedaunan. Mereka hanya tinggal berdua saja, karena selama bertahun-tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak pun. Bukan hanya sederhana, tempat tinggal mereka juga berada di daerah yang sangat terpencil, jauh dari pemukiman warga. Demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Ki dan Nyai Pasir menanam umbi-umbian di sekitar rumah mereka. Sementara apabila menginginkan sayuran atau buah-buahan, mereka bisa mendapatkannya dengan mudah di hutan sekitar rumah mereka. Terkadang Ki Pasir juga berburu hewan untuk makanan mereka sehari-hari. Daging hasil buruannya kemudian ia keringkan sehingga bisa disimpan untuk waktu yang lama. Bu, aku akan pergi ke pasar di kota untuk mendapatkan beras dan garam ya. Begitu kata Ki Pasir pada suatu hari. Tapi Pak, bukankah kita tidak punya uang untuk membelinya? Tanya Nyi Pasir. Oh, aku akan menukarkannya dengan kayu bakar yang nanti ku cari di hutan. Orang-orang banyak loh yang membutuhkan kayu bakar untuk mereka memasak. Namun mereka tidak bisa atau malas mencarinya sendiri. Aku sudah mengumpulkan ranting hingga kayu belah. Pasti mereka dengan senang hati mau menukarkannya dengan bahan makanan yang kita butuhkan, Bu. Baik kalau begitu Pak, tapi segeralah pulang sebelum hari gelap. Demikian pesan Nyai Pasir pada suaminya. Begitulah kehidupan sederhana Ki dan Nyai Pasir. Pada suatu hari, Ki Pasir pergi ke hutan untuk menebang pohon. Kali ini ia berniat mencari batang pohon yang besar untuk mengganti tiang rumahnya yang sudah reot dimakan rayap. Sedangkan ranting-ranting dari pohon yang akan ditebangnya nanti akan dikeringkannya untuk dijadikan kayu bakar seperti biasa. Hari itu ketika menyantap ubi bakar sebagai sarapan saat pagi buta, Ki Pasir menyatakan niatnya untuk pergi ke hutan yang lebih dalam daripada biasanya. Untuk apa kau pergi ke tengah hutan, Pak? Bukankah kau bisa mendapatkan kayu bakar di pinggir hutan saja? Tanya istrinya. Pohon-pohon di pinggir hutan banyak yang kecil-kecil, Bu. Batang pohonnya tidak bisa kita gunakan untuk mengganti tiang rumah kita yang hampir roboh itu. Aku harus masuk ke hutan lebih dalam untuk bisa menemukan pohon-pohon besar. Demikian jawab Ki Pasir. Mendengar itu, Nyai Pasir yang merasa sedikit cemas kemudian berpesan. Baiklah kalau begitu Pak, tapi berhati-hati ya. Bawalah air minum yang banyak dan jangan lupa bawa kapakmu untuk menebang pohon besar. Dan ingat Pak, segeralah pulang sebelum hari gelap. Setelah berpamitan dengan istrinya, Ki Pasir pun kemudian berangkat menuju hutan. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, tibalah Ki Pasir di tengah hutan. Ia kemudian mencoba mencari-cari pohon yang cukup besar dan berbatang lurus agar bisa kuat dijadikan tiang rumahnya. Pepohonan di tengah hutan itu besar-besar sekali ukurannya. Padahal Ki Pasir saat itu hendak menebang yang berukuran sedang saja, supaya ia kuat memikulnya pulang ke rumah. Tak lama kemudian, ia kemudian menemukan pohon yang besarnya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi karena semak belukar di sekitar pohon itu sangat lebat, Ki Pasir terlebih dahulu membersihkannya agar ia mudah mengayunkan kapaknya ke pangkal pohon itu. Saat sedang menyibak dan membersihkan semak di sekitar pohon itulah, ia melihat ada sebutir telur berukuran cukup besar tergeletak di atas tumpukan dedaunan yang mirip seperti sarang. Wah, besar sekali telur ini. Jika telur ini dimasak, satu telur saja bisa berlebih untuk makan kami berdua. Istriku juga pasti sangat suka sekali karena kami sudah jarang bisa makan telur. Tanpa pikir panjang, Ki Pasir kemudian mengambil telur raksasa itu lalu memasukkannya ke dalam wadah bambu yang sudah kosong. Ia lalu melanjutkan pekerjaannya membersihkan semak belukar di bawah pohon. Ternyata pekerjaan ini memakan waktu yang cukup lama karena semak belukar di sana tumbuh sangat lebat dan sudah tinggi. Tanpa terasa,
Hari sudah mulai gelap saat Ki Pasir hendak mulai menebang pohon itu. Akhirnya karena takut terlalu malam di perjalanan, Ki Pasir kemudian menghentikan kegiatannya menebang meskipun pohonnya belum roboh. Ia segera berkemas, lalu berniat akan melanjutkannya keesokan paginya. Sementara itu di rumah mereka, Nyi Pasir sudah menanti dengan cemas karena hari sudah mulai gelap. Tapi kemudian ia melihat sosok suaminya datang. Ah, itu dia suamiku. Aku sudah cemas kenapa ia belum kembali saat hari sudah mulai gelap. Sesampainya Ki Pasir di dalam rumahnya, ia kemudian menunjukkan telur yang ia temukan. Dan telur itu membuat Nyi Pasir terkejut. Wah, besar sekali telur ini, Pak. Aduh, telur apa ini ya? Entahlah Bu, mungkin sejenis burung besar ya? Jawab Ki Pasir. Benarkah demikian? Kau yakin telur ini aman, Pak? Jangan-jangan ini adalah telur ular, Pak. Aku takut induknya mencari telur-telurnya nanti. Mendengarnya, Ki Pasir kemudian menjawab. Oh, tidak usahlah khawatir Bu. Anggaplah telur raksasa ini memang rejeki buat kita. Daripada kau merasa khawatir, sebaiknya segeralah besok pagi kau olah telur ini untuk kita santap bersama sebelum aku berangkat melanjutkan menebang pohon. Oh, begitu ya. Baiklah kalau begitu, Pak. Besok akan aku rebus telur ini. Begitu jawab Nyi Pasir. Keesokan harinya, Ki Pasir bangun lebih pagi karena akan melanjutkan menebang pohon. Saat Ki Pasir menyiapkan peralatan di samping rumahnya, Nyi Pasir sibuk menghidangkan minuman, ubi rebus, sayur, dan tentu saja telur yang kemarin yang sudah direbusnya. Ki Pasir lalu masuk ke dalam pondok dengan wajah gembira karena membayangkan lezatnya telur rebus itu. Sudah cukup lama mereka tidak merasakan menyantap telur yang kaya protein itu. Nyi Pasir kemudian membelah telur rebus itu menjadi dua. Separuh ia berikan kepada suaminya Ki Pasir, dan separuhnya ia santap sendiri. Telur ini lebih lezat ya Bu, daripada telur ayam biasa. Kata Ki Pasir. Iya, nah, benar sekali, Pak. Nikmat sekali ya rasanya. Jawab Nyi Pasir sambil menikmati telur rebus itu. Selesai mereka sarapan, Ki Pasir kemudian berangkat ke hutan dengan membawa peralatan seperti biasanya. Nyi Pasir juga seperti biasa mengantarkan hingga ke halaman rumah. Setelah suaminya masuk ke dalam hutan dan tidak tampak dari penglihatannya, Nyi Pasir kembali ke pondok untuk membereskan peralatan makan dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya seperti biasa. Sementara itu, Ki Pasir kemudian bergegas menyusuri jalan yang telah dilaluinya sehari sebelumnya karena ingin segera mencapai tengah hutan. Dalam perjalanan itulah, ia merasa ada yang tidak biasa dengan tubuhnya. Ki Pasir yang merasa sehat dan segar ketika meninggalkan rumah sebelumnya, saat itu tiba-tiba saja badannya terasa sangat panas dan sangat sakit yang tak tertahankan. Saking tak tertahankannya, ia sampai tidak bisa melanjutkan perjalanan, lalu berhenti dan meletakkan seluruh peralatan yang dibawanya. Sekujur tubuhnya seperti ditarik-tarik. Kulitnya bergerak-gerak membentuk banyak tonjolan yang makin lama makin besar, aneh dan terasa sangat gatal. Rasa gatal itu semakin tidak tertahankan. Ia pun cepat berguling-guling ke tanah dengan harapan rasa gatalnya akan hilang. Tetapi sayangnya yang terjadi justru kebalikannya. Rasa gatal itu semakin menjadi-jadi, lalu tubuhnya kian membengkak dan membengkak, bahkan memanjang. Tidak lama setelah itu, kemudian tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Ular naga jelmaan Ki Pasir itu terus berguling-guling di tanah, berusaha menuju ke arah rumahnya untuk melihat keadaan istrinya Nyi Pasir. Tempat sepanjang ular naga Ki Pasir itu berguling menjadi cekung, dan semakin lama semakin luaslah cekungan itu. Sementara itu, di pondoknya Nyi Pasir juga mengalami hal yang sama. Setelah suaminya pergi, Nyi Pasir merasakan tubuhnya sangat panas, sakit dan gatal-gatal yang tak tertahankan. Karena ia tidak tahan menahan sakit dan gatal, Nyi Pasir juga rebah dan berguling-guling di tanah. Sama dengan Ki Pasir,
tubuh Nyi Pasir kian memanjang dan membesar hingga berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Ular naga jelmaan Nyi Pasir juga berguling-guling keluar dari rumahnya ke arah perginya Ki Pasir. Tempat bergulingnya ular naga Nyi Pasir juga membentuk cekungan yang kian lama, kian luas, dan kian dalam. Dalam kondisi seperti itu, Nyi Pasir kemudian teringat telur yang dibawa pulang suaminya sehari sebelumnya. Ia sempat menduga bahwa telur itulah yang menjadi penyebabnya, karena telur itu adalah telur ular naga. Ia merasakan penyesalan yang sangat dalam telah memakan telur itu. Tetapi sayangnya nasi telah menjadi bubur. Segalanya sudah terjadi dan tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Lama-kelamaan, naga jelmaan Ki Pasir dan Nyi Pasir akhirnya bertemu. Mereka berada di tengah-tengah cekungan yang maha luas, bekas mereka berguling. Mereka terus berguling karena rasa gatal yang tak kunjung hilang. Tiba-tiba saja setelah itu, cekungan terdalam itu menyemburkan air yang sangat deras hingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, cekungan raksasa dan luas itu penuh terisi air hingga menjadi telaga yang besar. Dan misteriusnya, setelah itu naga jelmaan Ki Pasir dan Nyi Pasir menghilang begitu saja bersamaan dengan berubahnya cekungan itu menjadi telaga. Penduduk sekitar yang mengetahui peristiwa terbentuknya telaga itu menamai telaga itu dengan nama Telaga Pasir, diambil dari nama Ki Pasir dan Nyi Pasir. Namun karena letaknya di desa Sarangan, lambat laun masyarakat menyebut tempat itu dengan nama Telaga Sarangan. Demikian tadi teman-teman, legenda asal-muasal terbentuknya Telaga Sarangan, telaga alami yang terletak di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Terima kasih buat kalian karena sudah mengikuti kisah ini, dan jangan lupa like, share, dan komen kalian ya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.